Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Dan pagi hari ini kembali kita bersama dalam mengikuti program doa pagi GPDI Budi Mulia. Dalam program pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan. Dan sebelum kita dengar firman Tuhan, kita dahului dengan doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini karena Tuhan, kami ada di pagi hari ini bukan karena kehebatan kami, tapi kami menyadari sebagai manusia, semua ini karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menolong menyertai kami. Dan pagi hari ini kami siapkan hati kami untuk terima kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan terambil dalam Roma 8 ayat 29 dan 30. Roma 8 ayat 29 dan 30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Puji Tuhan. Saudara sekalian, ini adalah penyampaian Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Dan Paulus menjelaskan dalam ayat ini bahwa kehidupan manusia itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, Allah punya cara yang luar biasa kepada manusia. Allah punya rancangan yang indah, yang mulia kepada manusia. Sejak awalnya, kata firman Tuhan, Allah telah memilih manusia. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, meskipun manusia sudah berdosa, dimulai dari Adam dan Hawa, dan Adam dan Hawa mewariskan dosa kepada manusia, kepada generasi-generasi. Namun Allah punya perhatian secara khusus kepada manusia. Artinya Allah punya rancangan yang indah dalam kehidupan manusia. Namun terus sekalian, manusia harus percaya atau kita harus percaya kepada Allah. Harus mengenal Allah yang telah menjadikan manusia dan menjadi umat yang dikasihinya. Karena tujuan Allah adalah menjadikan manusia serupa dengan gambaran anaknya. Kalau dulu Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah saudara sekalian, namun akibat dosa, maka gambar Allah itu hilang, karakter Allah itu hilang. Manusia hidup dalam dosa, manusia diperhamba oleh dosa, dan manusia cenderung melakukan dosa, melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki, tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Namun saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan, dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah memanggil manusia, dan setelah Allah memanggil manusia, Allah membenarkannya. Saudara sekalian, Allah membenarkannya melalui anaknya Yesus Kristus. Yesus datang ke dalam dunia ini, firman menjadi manusia, dan firman yang menjadi manusia itu saudara sekalian
eh, membenarkan manusia melalui pengorbanan yang disalib, dan manusia hanya dapat dibenarkan melalui darah Kristus. Manusia hanya dapat diampuni melalui darah Kristus, melalui pengorbanan Kristus. Dan setelah Allah membenarkan manusia, maka dikatakan Allah juga yang akan memuliakan manusia. Sungguh luar biasa saudara sekalian rancangan Allah yang indah ini. Sebab itu sekalian, kita bersyukur kita punya Allah yang memperhatikan kita. Kita punya Allah yang luar biasa. Kita punya Allah yang besar, yang begitu sangat mengasihi kita. Allah punya rancangan yang sangat mulia di dalam kehidupan kita semua. Sebab itu sekalian, siapapun kita yang mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari menjadi renungan kita bersama bahwa sesungguhnya Allah punya perhatian secara khusus di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Sebab itu sekalian, firman Tuhan pagi hari ini, karena Allah punya cara yang spesial, Dia membenarkan kita dan Dia memuliakan kita. Kita percaya kepada apa yang firman Tuhan katakan. Sebab itu sekalian, kita terus meresponi apa yang menjadi tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Tanpa kita meresponi, tanpa kita peka, tanpa kita mau mendengar dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka rancangan Allah itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara sekalian, kita harus menggenapi rancangan Allah di dalam kehidupan kita, bahwa di dunia ini kita hanya sementara, saudara sekalian, tidak kekal di dalam dunia ini. Namun saudara sekalian, Allah merancangkan kehidupan kita kepada suatu kekekalan, pada suatu tempat yang Allah sudah janjikan di dalam kehidupan kita, saudara sekalian, sebagaimana Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum Yesus naik ke surga. Saudara sekalian, bagaimana kehidupan kita menggenapi rancangan Allah, kita menjadi serupa dengan gambarnya. Allah ingin memulihkan kehidupan kita. Namun saudara sekalian, kita harus mengerjakan apa yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan kita. Kalau Allah sudah memanggil kita, kalau Allah sudah membenarkan kita melalui pengorbanannya, kalau Allah sudah memuliakan kita, membawa kehidupan kita kepada kehidupan yang luar biasa yang Yesus janjikan, maka saudara sekalian, Allah inginkan kehidupan kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita semua. Saudara sekalian, bagaimana kita akan menggenapi dalam rancangan Allah ini, saudara sekalian? Kita akan menggenapi dan kita akan menjadi serupa dengan gambaran anaknya, Yesus Kristus. Maka hal yang pertama adalah ketika kita percaya kepada Tuhan, maka kita mempertahankan percaya kita kepada Tuhan, mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Ini yang sangat penting di dalam kehidupan kita sekalian. Kita tidak jenuh di dalam percaya kita kepada Tuhan. Tetapi apapun yang sekalian yang kita hadapi, yang kita alami, tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Kita tetap percaya kepada Tuhan, kita tetap ada di dalam Tuhan. Hal yang kedua sekalian, kita tetap ada persekutuan dengan Tuhan. Dengan persekutuan kita dengan Tuhan terus sekalian, firman Allah berkata kita di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita butuh Tuhan setiap saat saudara sekalian untuk menghadapi kehidupan ini menuju kepada rancangan Allah. Kita harus ada di dalam Dia. Seperti ranting tidak terpisah dari pokok, kita adalah ranting dan pokok itu adalah Yesus Kristus. Allah mau agar kita tetap menyatu dengan Tuhan. Maka saudara sekalian, kekuatan Tuhan, kebenaran firman Tuhan, maka saudara sekalian kuasanya terus ada di dalam kehidupan kita semua. Dan kehidupan kita ini terus dipimpin oleh kekuatan Allah, oleh roh Allah apabila kita tetap ada di dalam Dia.
Hal yang ketiga saudara sekalian, yaitu kita harus merdeka dari dosa. Untuk menggenapi rancangan Allah itu kita harus merdeka dari dosa. Kita tidak boleh diperbudak oleh dosa. Kita harus mampu meninggalkan dosa. Kita harus membedakan mana yang baik dan tidak baik. Kita harus mampu, saudara sekalian, keluar dari kehidupan kita yang lama. Kalau dulu kita adalah pendosa, kita suka melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki, maka setelah kita percaya kepada Tuhan, maka kita menjadi baru di dalam Kristus Yesus. Kita menuju kepada rancangan Allah yang indah, kita menuju kepada rancangan Allah yang mulia. Saudara sekalian, bahwa kita menjadi baru di dalam Tuhan, seperti di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua dikatakan, kita berubah oleh pemurahan budi. Kita tahu membedakan mana yang baik dan tidak baik, mana yang benar dan tidak benar. Itu yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita semua sebagai orang percaya, sebab tujuan Tuhan Allah itu adalah indah dan sungguh indah, saudara sekalian. Kita bersyukur punya Tuhan yang Allah nyatakan di dalam kehidupan kita. Pribadinya Dia nyatakan di dalam kehidupan kita melalui anaknya Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Dan hal yang berikut, saudara sekalian, hal yang keempat yang harus kita lakukan adalah kita hidup di dalam kasih. Tanpa kita serahkan hidup dalam kasih, maka kita tidak akan menggenapi semua rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengasihi Allah, kita dituntut mengasihi Tuhan, sebab itu adalah hukum yang pertama, saudara sekalian. Maka kita juga dituntut oleh firman Tuhan, merupakan suatu aturan Allah, aturan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita juga dapat mengasihi manusia. Kita mengasihi Allah, maka kita juga dapat mengasihi sesama kita. Saudara sekalian, tidak mudah untuk kita dapat melakukan ini, saudara sekalian. Namun kita berdoa, kita minta kepada Bapa di surga, sehingga roh Allah diberikan kepada kita, memampukan kita. Roh Allah memampukan kita, kita hidup dalam kasih, kita hidup dan kita mampu mengasihi Tuhan selama kita dalam dunia ini, dan kita mampu mengasihi orang lain. Tidak mudah, saudara sekalian, hal seperti ini. Ketika kita disakiti, ketika kita dilecehkan, ketika kita diceritakan mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan oleh orang yang lain, sulit ini untuk kita lakukan. Tetapi firman Tuhan mengajar kepada kita, apabila kita meminta rohnya, roh Allah dalam kehidupan kita, maka roh Allah itu juga sekalian yang akan memampukan kita, membuat kita hidup di dalam kehendaknya Tuhan. Sebab kita tidak bisa melakukan, saudara sekalian, apa yang Tuhan kerjakan tanpa kuasa Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita, dan kita mampu berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Saudara sekalian, Allah baik dalam kehidupan kita. Puji satu hal, saudara sekalian, mari kita tetap berada dalam pilihan Allah. Kita jangan keluar sebagai orang-orang yang sudah dipilih Allah. Kita tidak keluar sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Kita mempertahankan apa yang Allah sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, sehingga pada saatnya, saudara sekalian, Allah memuliakan kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang kita dengar pagi hari ini. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih di pagi hari ini kami bersyukur kami sudah dengar firman Tuhan. Roh Kudus menolong kami, menyertai kami, memampukan kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami, sehingga kami mampu menggenapi seluruh rancangan Allah dalam kehidupan kami. Berkati setiap umat-Mu di pagi hari ini yang mendengar firman Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan, yang berkekurangan Tuhan berikan kecukupan, Tuhan berikan kelimpahan. Terima kasih, kami bersyukur di pagi hari ini kami sudah dengar firman Tuhan, dan firman Tuhan akan membawa kami kepada apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami sudah terima firman dalam nama Yesus.
Haleluya. Amin.